Oke, halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik ya, sehat semua ya. Oke, kita kembali lagi di kuliah KIE ya, sama saya ya, Bu Dian. Ya, minggu lalu kita sudah belajar IBM ya, pertemuan yang kelima. Jadi hari ini kita pertemuan ke-6. Seperti biasa, kita presensi ya. Saya panggil satu-satu seperti biasa, nanti tolong jawab ya, konfirmasi kehadirannya ya. Oke, ya yang kameranya lowbat, HP-nya lowbat boleh silahkan, nggak masalah. Ya, yang lain kalau mesti bisa tetap stay on ya, biar terlihat wajah ganteng dan cantiknya, ya, biar kelihatan semangat kuliahnya. Oke. Yang pertama, seperti biasa, Ari Kartika. Hadir, Ibu. Oke, Aditya Wiradangka. Hadir, Bu. Gung Ayu Trimahayoni. Hadir, Bu. Gangga. Hadir, Bu. Ari Srinadi. Oke, nggak ada ya. Oke, next, Purwaningsih. Hadir, Ibu. Ngurah Bagus Arya Anjasmara. Oke, nggak ada. Desa Gede Danawati. Hadir, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Gusti Ayu Ade Septiana Ningsih. Hadir, Ibu. Putu Diva Chandra Dewi. Hadir, Bu. Putri Ayu Saraswati. Putri Ayu ada? Oh, masih Hadir, Ibu. Oke, ya masih di mute ya, Dik ya. Oke. Next ada Arsita Dewi. Hadir, Ibu. Oke. Edi Pratama. Hadir, Bu. Jessica Sanchez. Jessica ada? Izin, Ibu. Oke, izin ya. Oke, Balkis Fatum Medina. Hadir, Bu. Oke, next ada Farah. Farah izin, Ibu. Farah izin. Oke. Natania Humaira. Hadir, Bu. Oke. Mira Sakaningrum. Hadir, Bu. Komang Teddy Gian. Hadir, Bu. Prayoga Meitiantara. Hadir, Bu. Kemudian Wayan Ripa Wijaya. Hadir, Bu. Dewa Made Dwi Andika. Hadir, Bu. Dewa Gede Bagus Widianata. Hadir, Bu. Magdalena Timisela. Magdalenanya izin, Ibu. Oke, izin. Oke, nanti dihitung-hitung ya ininya ya, kehadiran kalian ya. Jangan lupa kemarin sesuai dengan kontrak kuliah ya, harus berapa persen kalian hadir sehingga boleh ujian? 75%, Ibu. Iya, betul, 75% ya. Jadi nanti dihitung sendiri ya, kalian berapa kali tidak hadirnya. Oke, next. Sampai mana tadi? Sampai Magdalena, sekarang Sri Diah Purnami. Hadir, Ibu. Oke, Zulfan Ardiansyah. Hadir, Bu. Oke, the last but not the least, Thomas Aditya Andreas. Hadir, Bu. Hadir ya, oke, hadir ya. Oke, terima kasih untuk konfirmasi kehadirannya. Kita langsung mulai aja ya hari ini ya. Hari ini bakalan seru kita kuliahnya. Ya, nanti kalian akan praktek ya. Gimana caranya, nanti saya akan bagi tips and trick untuk mencari literatur ya di database. Oke, saya share screen dulu. Oke, slide saya sudah terlihat jelas ya, sudah besar ya. Sudah, Ibu. Oke, ya, jadi perkuliahan kita untuk 3 pertemuan, jadi minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan terakhir ya adalah terkait dengan evidence-based medicine. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang pendahuluannya, IBM itu apa, kemudian dalam tingkatan hierarki bukti ilmiah itu seperti apa tingkatannya ya. Masih ingat nggak yang paling tinggi studi apa?
RCT, Bu. Meta-analisis. Meta-analisis atau RCT? RCT, Bu. Yakin? Atau meta-analisis dari RCT? Systematic review of RCT biasanya didampingi pakai meta-analisis gitu. Oke, ya masih ingat ya. Jangan terkecoh ya, jangan lupa ya. Baru minggu lalu loh ya. Oke. Ya, jadi minggu lalu sudah terkait dengan pendahuluan IBM. Kemudian sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana aplikasi dan teknik pencarian sumber informasi ya dalam prinsip IBM seperti apa. Kemudian minggu depan nanti yang prosedur critical appraisal ya, seperti biasa nanti di akhir ini kita akan diskusi dan evaluasi ya. Jadi jangan ragu kalau ada yang belum dipahami, tanya sekarang ya, karena ini berguna sekali ya untuk teknik pencarian sumber informasi untuk di mata kuliah yang lain ya yang membutuhkan sumber informasi ya, terutama IBM ya. Oke, jadi saya sampaikan sekali lagi ya untuk capaian pembelajaran di topik IBM kali ini adalah nanti kalian harapannya adalah mampu memperagakan proses evidence-based medicine dan memproyeksikan konsepnya dalam praktik farmasi klinis ya, mulai dari tahapan-tahapan yaitu menyusun pertanyaan klinis, kemudian proses pencarian, melakukan evaluasi ya lewat critical appraisal dan mengambil keputusan berdasarkan hasil temuan ya untuk menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan klinis. Nah, penilaiannya adalah kalian mampu menguraikan ya konsep tentang IBM, kemudian menyusun pertanyaan, kalian harus mampu, masih ingat ya kemarin ya, belum ya, hari ini nanti akan saya ajarkan ya, tentang pertanyaannya, kemudian keyword untuk pencarian di basis data ya yang kita akan praktekkan hari ini, kemudian dua yang lain yang critical appraisal dan juga clinical decision making itu akan kita bahas di minggu depan ya. Oke, ya ini kemarin sudah, jadi kita beralih ya dari definisi dan perannya dalam praktik farmasi, sekarang adalah saatnya kalian aplikasi ya, praktik IBM-nya dan teknik pencarian sumber informasi. Ya, kita fokus ke sini. Sebetulnya untuk aplikasi ini, praktik IBM sampai critical appraisal ya, namun saya rasa nanti mungkin belum cukup waktunya jika kita habiskan satu di hari ini, jadi nanti kita lanjut di minggu depan aja ya, atau nanti jika mungkin kan nanti saya akan kasihkan pre-recorded video ya untuk terkait dengan critical appraisal ya, nanti saya akan berikan linknya lewat Korma ya. Nanti kalian bisa dengarkan dulu, jadi minggu depan kita bisa perdalam ya, diskusikan ya, sama nanti tugas yang akan saya berikan buat kalian, kita bisa bahas bersama di sana ya. Oke, kita mulai ya. Ya, kemarin sudah tahu IBM itu apa, sekarang apa yang dilakukan dalam IBM ya. Jadi ada 5 langkah atau 5 tahapan yang kita lakukan selama alur pelaksanaan evidence-based medicine. Ya, 5 langkah itu dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah 5A atau 5A's. 5A's. Apa aja? Yang pertama adalah ask a clinical question. Ini artinya adalah buat pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan klinis yang ingin dijawab. Pertanyaan dari mana, Bu? Apa kita asal bertanya? Kita tidak asal bertanya ya. Dalam praktek kita klinis yang bertanya itu macam-macam ya, bisa pasien yang bertanya atau bisa dari tenaga kesehatan lain yang bertanya kepada kita terkait dengan obat ya. Kalau kita farmasi kan kita ahli obat. Jadi mereka akan bertanya terkait dengan obat. Ya. Kemudian yang kedua, acquire relevant literature. Itu maksudnya apa, Bu? Acquire itu artinya dapatkan ya, peroleh, kita cari literatur yang relevan. Buat apa, Bu? Relevannya terhadap apa? Terhadap jawaban pertanyaan klinis ya. Tadi kan ada yang bertanya, harus kita jawab dong, ya kan? Nah, jawabnya gimana? Ya kita cari literaturnya dulu, kita cari dasar-dasarnya dulu, tidak asal menjawab ya. Karena tidak semua bentuk pertanyaan itu bisa dijawab dengan spontan. Ya, contohnya saya kasih pertanyaan. Apakah kalian bisa menjamin jawabannya? Bisa langsung kalian jawab. Yang manakah yang lebih efektif? Ya, antara vitamin D dengan denosumab dalam mengatasi osteoporosis. Ayo, ada yang bisa langsung jawab? Belum ya? Nah, saya sendiri juga belum bisa jawab ya. Ini kebetulan saya terlintas aja ingat nama obat itu ya. Denosumab itu adalah monoklonal antibody ya yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang ya. Dia mainnya sampai di gen di situ ya. Nah, kalau vitamin D kan kalian tahu ya, vitamin D untuk metabolisme tulang. Namun itu tidak bisa kita jawab dengan spontan ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah ya yang dalam kita praktik klinis sehari-hari itu perlu dijawab ya melalui mencari
mencari literatur terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah kalian temukan literaturnya adalah appraise the literature. Ya, appraise itu artinya apa? Kita telaah. Ya, telaah gimana, Bu? Telaah adalah kita mengevaluasi apakah literatur yang tadi kita dapatkan itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Ya, selain bisa menjawab, kualitasnya juga bagaimana, ya, biar nggak abal-abal, ya. Mana ada yang mau dikasih produk abal-abal, ya, sama dikasih jawaban juga jangan jawaban yang abal-abal, ya, jawaban yang valid, ya, valid bisa dipercaya dan relevan dengan pertanyaan yang diberikan, ya. Oke, kemudian yang keempat adalah apply findings to clinical decision making. Apply findings ini maksudnya adalah terapkan apa yang kalian temukan dalam proses pengambilan keputusan klinis. Nah, kayak pertanyaan yang tadi misalnya, ya ini pertanyaan misalnya di rumah sakit yang maju ya, sudah ada monoklonal antibody ya untuk mengatasi osteoporosis gitu ya. Nah, dia bertanya itu karena apa? Mungkin dokter gitu ya, atau tenaga kesehatan lain yang akan memberikan intervensi kepada pasien. Dia bingung mau dikasih vitamin D atau mau dikasih denosumab untuk mengatasi osteoporosis. Nah, kalau tadi kalian sudah mencari jawabannya lewat literatur dan kalian jamin bahwa literatur yang kalian pilih tadi memang berkualitas ya, berkualitas studinya, kemudian penyampaiannya juga bagus, mudah dimengerti, dan bisa menjawab pertanyaan kalian, maka yang bertanya akan bisa mengambil keputusan. Ya, kalau memang denosumab yang lebih bagus, maka keputusannya adalah oke, pasien ini akan kita berikan intervensi berupa terapi dengan denosumab, bukan vitamin D. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah siklusnya assess, ya, assess the success of the process. Yang mana? Proses yang mana? Setelah diberikan intervensi, dengan jawaban yang tadi, berhasil nggak? Ya, kita lakukan ini terus-menerus ya. Jadi dalam proses IBM, dalam praktik farmasi klinis adalah sebuah siklus. Ya, ketika sudah kita assess atau kita nilai ya kesuksesannya, keberhasilan dari intervensi yang setelah tadi kita jawab, setelah itu akan muncul pertanyaan lagi. Kenapa? Karena ini adalah proses ya, proses IBM ini juga ilmiah ya. Evidence based medicine ini adalah pengobatan yang ilmiah, jadi berbasis bukti-bukti ilmiah. Ya, artinya setelah selesai tadi akan muncul pertanyaan baru ya, mungkin yang tadi sudah terjawab tapi setelah perjalanannya ada lagi muncul ya, misalnya oke, kita berikan denosumab, setelah kita amati setelah 5 bulan gitu ya, ternyata ada efek samping yang terjadi. Nah, muncul lagi pertanyaan yang baru ya. Pertanyaan yang baru adalah efek samping apakah yang cukup berbahaya apabila kita teruskan pengobatannya. Ya, itu berarti kan muncul pertanyaan lagi ya. Artinya setelah muncul pertanyaan kita harus jawab lagi ya, cari lagi literaturnya, kemudian lakukan berulang ya. Siklus ini akan terus berulang. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertanyaan klinis tadi ya. Pertanyaan klinis ini ada 2 jenis pertanyaan. Ya, intinya adalah ini siapa saja bisa bertanya ya, bisa dari pasien atau dari tenaga kesehatan. Tapi yang saya ilustrasikan di sini maksudnya adalah yang mengalami kondisi masalah biasanya pasien ya, karena kita kan mengobati ya pasien ya. Nah, kondisi masalah ini akan muncul pertanyaan jelas ya, entah dari pasiennya atau dari tenaga kesehatan yang akan memberikan intervensi dan bertanya kepada kita sebagai farmasis atau apoteker. Ya, untuk obat ini lebih aman yang mana atau ininya bagaimana ya. Nah, ini jenis pertanyaan ada 2 macam secara umum ya. Ada yang namanya adalah background question ya dan foreground question. Bedanya apa? Back belakang, for depan. Back for berarti sebelum, bukan ya. Background question, ya. Background question adalah pertanyaan yang sifatnya umum, latar belakang kondisi pasien. Ya, ini pertanyaan yang paling sederhana, ya, umum aja. Kayak misalnya nanya, bagaimana proses terjadinya batuk, bagaimana proses terjadinya kanker. Ya, itu sifatnya umum, tidak spesifik. Ya, sifatnya adalah pengetahuan umum. Ya, atau berapa sih dosisnya untuk menggunakan paracetamol untuk orang dewasa gitu misalnya. Ya, ini sifatnya adalah pengetahuan umum. Kalau foreground question sifatnya adalah pengetahuan yang spesifik.
Nah, yang ini yang sering kita temukan dalam situasi-situasi klinis yang lebih intervensi ya. Kalau intervensi lebih ke foreground. Ya, kalau ke pasien biasanya akan lebih sering nanya yang background question. Yang nanya, "Dok, kenapa sih kok mata saya bintitan? Kenapa sih kok ini saya bengkak?" gitu misalnya. Ya, yang itu biasanya pasien. Tapi kalau foreground question karena dia spesifik, ini terkait dengan keputusan ya untuk memberikan intervensi tertentu atau tata laksana kondisi pasien, ya farmakoterapi misalnya. Seperti tadi yang saya bilang, contoh foreground question adalah pertanyaan tadi ya, lebih aman mana atau lebih efektif mana antara denosumab sama vitamin D untuk mengatasi osteoporosis. Ya, ini contoh adalah pertanyaan yang foreground question. Nah, lebih detail lagi ya, ini saya mau ajarkan ke kalian ya. Ini adalah jenis pertanyaan klinis foreground question. Basisnya dari mana atau dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari istilah PICO, P-I-C-O. Apa itu PICO? Ya, ini saya sudah berikan kepanjangannya sebetulnya ya, masih dalam bahasa Inggris ya. Saya bisa terjemahkan buat kalian. P ini kepanjangannya adalah patient atau population atau problem. Ya, jadi pertanyaan foreground question mengandung PICO. Pertama mengandung istilah pasien, ya, pasien atau populasi yang sedang sedang dibahas gitu ya. Kemudian permasalahan. Kemudian I adalah intervention atau intervensi yang diberikan, perlakuan yang diberikan, obat yang diujikan misalnya, ya. Kemudian istilah selanjutnya adalah comparison. Comparison adalah pembanding ya, apa yang dibandingkan dengan perlakuan yang tadi, ya, yang tadi diberikan perlakuan seperti apa kita bandingkannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah outcome. Outcome adalah luaran atau parameter yang dinilai, ya. Untuk lebih memahami ya, saya berikan contoh. Sini contohnya adalah pasien lansia untuk pasiennya, kemudian intervensinya adalah ekstrak bawang putih. Kemudian outcome-nya adalah kadar lemak darah. Jadi sebetulnya pertanyaannya sederhananya untuk foreground question-nya adalah apakah konsumsi ekstrak bawang pada pasien lansia dapat menurunkan kadar lemak darah? Nah, di sini kan kalian bisa tangkap ya. Jadi ada yang ingin dijawab sebetulnya. Kalian kan ingin tahu kalau ekstrak bawang putih ini nggak sih bermanfaat nggak sih untuk menurunkan kadar lemak darah? Nah, pada kondisi apa? Kondisinya di sini adalah populasinya, ya. Populasi yang ditanyakan adalah pasien lansia, dalam hal ini lebih khususnya adalah wanita, ya, wanita pasiennya yang mengalami dislipidemia, ya. Kemudian intervensinya adalah yang ingin ditanyakan adalah ketika diberikan ekstrak bawang putih, ya. Kemudian pembandingnya, nah kalau dari segi pertanyaan sekilas itu aja belum ada ya pembandingnya ya, tapi bisa kita bandingkan misalnya dengan yang tidak mengkonsumsi ekstrak atau dibandingkan dengan yang mengkonsumsi obat obat sintetis ya, golongan statin misalnya, itu kan jelas ya untuk dislipidemia. Kemudian outcome-nya karena dia pasiennya kondisinya dislipid, maka parameter yang bisa kita nilai untuk melihat apakah dia efektif untuk mengatasi dislipid apanya? Ya, kadar lemak darahnya. Ya. Oke. Jadi untuk menyusun foreground question kita butuh komponen PICO ya. Populasi atau pasien, kemudian intervensi, comparison atau comparator boleh ya, pembanding dan juga outcome. Sampai di sini apa jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, kalau jelas coba saya minta salah satu dari kalian kasih contoh dong pertanyaan PICO. Coba, siapa yang mau mencoba? Nggak usah takut ya, nggak usah takut salah ya. Nanti saya koreksi kalau masih keliru. Arsita coba, Ibu. Oke, Arsita, ayo. Apakah golongan obat antidepresan trisiklik aman untuk ibu hamil? Oke, apakah obat antidepresan golongan trisiklik aman untuk ibu hamil? Coba, sekarang kita lihat, kita bedah secara PICO. P-nya apa? Ibu hamil, Bu.
Oke, ibu hamil ya. Populasinya yang disasar di sini adalah ibu hamil. Oke. Kemudian I-nya apa? Intervensinya apa? Golongan obat antidepresan trisiklik. Oke, berarti obatnya ya, obat antidepresan trisikliknya ya. Oke, next. Comparison-nya, ada nggak tadi di pertanyaan comparison-nya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada kira-kira bisa kita bandingkan dengan apa? Placebo mungkin, Bu. Placebo. Oke, placebo apa ya? Apakah yang dimaksud dengan placebo? Obat yang dirancang tetapi tidak memiliki zat aktif di dalam. Oke, ya itu obat ini ya, pura-pura ya. Jadi kosong ya, di situ tidak ada efeknya karena memang tidak ada zat aktif di dalamnya. Oke, oke, berarti comparison-nya bisa kita isikan dengan yang menggunakan placebo misalnya ya. Oke, terakhir outcome-nya, kira-kira outcome-nya apa? Keamanan antidepresan untuk ibu hamil. Oke, keamanan ya. Nah, kalau keamanan kira-kira yang kita lihat apanya? Apa sih parameter yang menjadi keamanan? Efek samping, Bu, ya. Ya, betul. Ya, nggak usah ragu-ragu ya, efek samping ya, atau toksisitasnya. Atau karena ini ibu hamil, pernah dengar istilah teratogenik? Pernah ya? Apa itu teratogenik? Bayinya kenapa? Bayi yang dikandung oleh ibu hamilnya kenapa? Kalau ada efek teratogenik? Mengalami kecacatan. Iya, betul ya. Ya, oke, berarti udah bisa ya, Arsita ya tadi ya. Teman-teman yang lain mudah-mudahan juga bisa ya, bisa ikut ya. Jelas ya untuk Piko ini ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan Piko tadi sebetulnya bisa dalam berbagai aspek ya, dalam praktek kesehatan. Karena kita kan sebetulnya di kesehatan tidak hanya farmasi ya, dan mungkin akan sangat mungkin kalian temui pertanyaan itu. Dari apa, Bu? Dari ini, kalau di dokter, di kedokteran, biasanya Pikonya dalam bentuk diagnosis atau bentuk pengukuran. Ya, karena kalau dokter kan tugasnya mendiagnosa ya. Oke, kemudian ada juga dokter juga melakukan prognosis ya. Kira-kira penyebab kondisi ini apa sih atau akan terjadi seperti apa? Yaitu prognosis kejadian penyakitnya. Kemudian kalau kita di farmasi ini bisa ke intervensi ya, baik dalam hal pengobatan, terapi ya atau prevention, pencegahan ya. Kemudian dari segi pasiennya sendiri juga dari experiences ya, patient experiences atau pengalaman pasien itu juga menjadi bisa dijadikan pertanyaan gitu ya, karena dari sisi pasiennya bukan dari segi kita tenaga kesehatan. Nah, untuk contoh-contoh obatnya nanti kalian bisa baca di sini ya. Mohon maaf dalam bahasa Inggris tapi saya sengaja ya, biar apa? Biar lebih terbiasa ya, apalagi sumber-sumber informasi atau pustaka itu biasanya banyak yang dari Inggris ya, bahasa Inggris ya. Ya, jadi buat kalian juga ya sambil menyelam minum air ya, belajar Piko, belajar juga bahasa Inggris ya dalam hal pemahaman. Oke. Saya next ya. Nah, gimana sekarang caranya untuk mendapatkan literatur yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kita? Nah, seperti di jenis barusan ya, foreground question yang dari ranah kesehatan, ini kan bisa macam-macam ya, bisa dari diagnosis, kemudian prognosis, intervensi, dan pengalaman pasien. Nah, kalian juga saya sudah ringkaskan di sini ya, jangan asal pilih ya, untuk menjawab diagnosis, gunakanlah studi yang sesuai. Ya, jenis studi sesuai dengan hierarki IDM ya, piramida yang minggu lalu sudah kita diskusikan ya, sudah saya kuliahkan ya. Nanti kalian lihat-lihat dulu ya, jadi jenis studinya apa, kemudian ini sumber informasinya apakah sekunder atau primer atau tersier atau seperti apa ya, karena kalau ininya tidak pas itu jawabannya nanti juga tidak akan pas. Contoh ya, kalau mau tanya tentang pengalaman pasien yang
paling pas untuk menjawab adalah studi kualitatif. Studi kualitatif ini biasanya bentuk-bentuk studi yang ada wawancaranya, ya, menggali pengalaman pasien, diberikan pertanyaan mendalam dan dijabarkan secara lebih dalam, dibahas gitu ya. Nah, ini kan akan lebih mewakili ya pengalaman pasien. Beda dengan RCT misalnya. Masih ingat ya, randomized control trial, ya, uji klinis yang teracak ya, acak tapi terkontrol. Nah, kalau itu kan diberikan intervensi ya. Intervensi biasanya intervensinya apa? Obat, tapi kondisinya sudah dikontrol ya, sudah ada protokolnya supaya perlakuannya sama. Nah, kalau di pasien yang sebenarnya kan belum tentu dikontrol sama ya. Nah, yang kayak gini yang saya maksud. Jadi jangan sampai nggak pas ya. RCT belum tentu bisa menjawab pengalaman pasien. Ya, kalau pengalaman pasiennya udah dikontrol ya dia tinggal jawab. Ya tadi kemarin diminta oleh yang penelitian ya, dari tim penelitinya minta saya minum obatnya 3 kali sehari. Ya udah pengalamannya ya itu. Dan diteliti misalnya efektivitasnya atau efek sampingnya ya sudah dikontrol dalam kondisi terkontrol. Tapi kalau mau yang lebih mewakili ya pengalaman pasien, mungkin studi kualitatif yang lebih cocok ya, lebih pas gitu. Kemudian kalau dalam hal intervensi jelas yang cocok RCT ya. Ini sudah yang dia di hierarkinya betul tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi kalau dia lanjut ke meta analisis dan RCT ya. Tapi di sini untuk intervensi bisa gunakan dari studi RCT ya, atau yang observasional. Nah, observasional ini bisa digunakan apabila ingin melihat penggunaan yang nyata ya di rumah sakit misalnya ya. Biasanya studi-studi yang kayak jenis cohort, tahu ya cohort ya? Cohort itu atau case control ya, itu adalah studi observasional dan bisa menggambarkan intervensi. Namun dengan batasan bahwa kalian menetapkan kriteria inklusi tertentu supaya bisa menjamin bahwa intervensinya sama antara kelompok yang sedang dibandingkan dalam penelitian tersebut. Ya. Oke. Mungkin gitu kira-kira. Ada yang bertanya mungkin terkait dengan jenis studi di sini? Atau masih mencerna gitu? Belum, Ibu. Oke, belum ya. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ada 3 kriteria ya yang kita perlukan untuk memilih sumber IBM yang kita gunakan ya dalam menjawab pertanyaan tadi ya, foreground question. 1, kriteria yang pertama adalah best evidence, current best evidence. Maksudnya apa? Bukti terbaik yang ada saat ini. Artinya 1, update ya. Update itu berarti apa? Tidak kelamaan. Ya. Kemudian yang paling mewakili keadaannya. Ya. Ya, seberapa kuat relevansinya ya dengan pertanyaan yang kita ingin jawab. Ya, kemudian kalau kalian belajar tentang publikasi ilmiah ya, ada istilahnya adalah sitasi. Pernah dengar? Sitasi? Baru ya? Oke, baru ya. Sitasi itu adalah seberapa banyak studinya dikutip oleh ini yang lain, oleh studi yang lain yang lebih baru. Nah, apa Bu? Apa gunanya dikutip? Pengutipan ini menandakan bahwa studi tadi bermanfaat. Ya, tidak hanya sekedar dipublikasikan tapi memang bermanfaat untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian yang paling baik lagi adalah dari kualitas. Ya, kualitas studinya, penulisannya bagus atau tidak ya. Kemudian apakah dipublikasikan di jurnal yang memang bagus ininya, proses reviewnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian kriteria yang berikutnya adalah coverage and specificity. Coverage itu cakupan ya, cakupan materi yang bisa nanti dijawab. Kalau tadi saya mungkin bilang ya, ada beberapa pertanyaan, jenis pertanyaan berdasarkan ranahnya yang mana, jenis studinya yang mana. Nah, tapi ada yang ini kalau saya lihat lagi nih, RCT ini kan bisa ya. RCT ada di topik pertanyaan yang macam-macam ya. Nah, ini yang saya bilang kalau coverage-nya lumayan besar ya, karena RCT juga bisa dilakukan untuk mencari diagnosis dan pengukuran tertentu yang sesuai untuk pasien. Ya, jadi semakin dia bagus coverage-nya dan spesifik, bukan berarti asal ini aja ya, asal mencakup segala mana-mana, tapi harus spesifik juga, spesifik sesuai dengan topik yang kita tanyakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah availability and access. Availability ini adalah ketersediaannya. Tersedia nggak dia di database?
ya. Kemudian aksesnya terbuka nggak? Boleh gratis nggak downloadnya? Ya, kalian mungkin pernah ya waktu buat tugas terus nemuin kalau studinya itu nggak gratis. Pernah ya? Pernah ya? Ya, itu salah satu berarti adalah kendala untuk akses ke sumber informasi tersebut. Tapi kita kan bisa cari yang lain sebetulnya. Cuma semakin dia terbuka, terus semakin bagus aksesnya. Ya, oke, ini 3 kriteria pemilihan utama ya untuk sumber IBM. Nah, selain tadi 3 kriteria, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan kita mencari literatur. Ya, pertama, yang di atas dulu ya, adalah sumber buktinya. Sumber bukti ilmiah. Ya, dari mana sumbernya? Jenisnya yang seperti apa? Apakah jenis pustaka primer, sekunder, atau tersier? Ya, kalau pustaka yang tersier, mungkin nyarinya lebih mudah, bisa gitu mungkin ke toko buku gitu ya. Tapi kalau yang primer, nyarinya bukan susah, tapi perlu datang kemana? Datang ke database atau search engine, mesin pencari. Ya, supaya kita bisa mencari literaturnya secara spesifik dan sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini sudah saya sertakan ya berbagai macam jenis database. Ya, ada yang namanya PubMed, kemudian ada namanya Central atau Cochrane Library, kemudian ada database penelitian klinis di Amerika ini ya, contohnya clinicaltrials.gov ya. Kemudian kalau di Indonesia mungkin nanti bisa dilihat di BPOM gitu ya. Kemudian ada juga Google Scholar ya, yang kalian gunakan sama ini search engine-nya Google. Itu Google yang umum ya, itu general. Tapi kalau mau yang spesifik ilmiah, bukanya Google Scholar. Ya, itu isinya adalah yang ilmiah-ilmiah semua, ya. Oke. Kemudian dari sini untuk mencari, kita juga butuh yang namanya teknik pencarian. Kita perlu ya keterampilan untuk mencari ya, biar tidak asal sekedar. Kadang kalian kalau mungkin ini sering coba-coba mungkin langsung ngetik panjang lebar gitu ya. Panjang lebar judulnya apa, kalian mau cari apa. Nah, terkadang mencari yang seperti itu malah jadi nggak ketemu. Atau dia malah mengarahkan kalian ke hasil pencarian yang lain ya, yang kemana-mana, tidak sesuai dengan yang kalian mau. Ya, kenapa? Ini ada namanya strategi pencarian, keyword pencarian, dan istilah bantuan. Ya, ini kita butuhkan. Ini adalah teknik yang bisa kita manfaatkan untuk mencari secara efektif dan efisien. Efektif sesuai dengan ini kalian, yang ingin kalian cari. Efisien adalah biar tidak scroll-scroll ya, biar tidak geser menggali ini yang mana, ini nggak ketemu ya. Oke, gimana caranya? Nih saya kasih ya rahasianya. Ya, jadi sebelum ke sana mungkin ini dulu ya, kita refresh lagi ya yang tadi kita bahas. Cara teknik pencarian itu mulai dari mana? Mulai dari kalian memformulasi PICO tadi ya, sudah kita bahas. Kemudian kalian pilih dulu database-nya ya. Kalian rancang pencariannya mau pakai database apa? Ya, yang paling sering digunakan adalah database PubMed ya. Kemudian untuk mencari di PubMed, dia punya cara sendiri ya, keyword atau istilahnya adalah subject headings ya, ini khas di PubMed. Kalian bisa identifikasi dari sana ya keywordnya ya. Yang keyword ini memang agak susah-susah gampang ya bagi yang masih pemula, mungkin masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak perkaya dengan ini ya, pengetahuan ya terkait dengan topik yang ingin dicari. Tapi nggak usah khawatir, nanti lambat laun lama-lama akan terbiasa. Saya juga dulu waktu kebetulan waktu saya kuliah S2 ya, tugas akhir saya adalah systematic review. Jadi saya sudah terbiasa mencari dengan kata kunci ya. Ya, awalnya juga susah, sama karena tidak tahu apa-apa ya, karena belum pernah belajar ini sebelumnya. Waktu saya dulu S1 seumuran kalian belum pernah, baru pernah ketika S2. Jadi saya manfaatkan ya, saya cari ilmu di sana dan sekarang saya bagikan buat kalian. Ya, pengalaman saya ketika melakukan systematic review. Oke, setelah dapat keywordnya, nanti bisa dilakukan mulai pencarian, dan di tengah jalan jika dirasa ternyata keywordnya agak kurang sesuai atau perlu diperbaiki, bisa ya, jadi bisa refine the search atau perbaiki teknik pencariannya, sehingga apa? Sehingga nanti ketemu hasilnya. Nah, ketemu hasil, cara milihnya gimana Bu? Cara milihnya adalah bisa dilihat dari citasi yang relevan ya, apa dia isinya di situ adalah hal-hal yang relevan dengan topik kita. Ngelihatnya dari mana? Dari judul dan juga abstrak.
Ya, ini adalah teknik yang efisien. Jangan kalian download dulu ya, download terus baca full teksnya, nanti malah nggak ketemu. Jadi saran saya mulai dari ininya dulu aja, dari judulnya, kemudian dari abstraknya. Ya, kemudian setelah dari sana barulah kalian pilih ya, kalian screening, kalian seleksi mana yang ingin kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ya, ini kita datang di tekniknya ya. Jadi ada beberapa strategi dan keyword yang bisa kita gunakan ya untuk database khusus di PubMed. Ini saya ngajarin kalian di PubMed. Ya, perlu kalian ketahui kalau di database yang lain itu ininya beda ya, stylenya beda ya. Mungkin dia bisa pakai salah satu dari ini atau bisa pakai semuanya sama kayak PubMed. Ya, jadi mohon dipahami ya. Untuk strategi yang ini kita pakai dari PubMed, apa aja strategi yang bisa kita terapkan? Satu, penggunaan kata yang tepat. Ya, ini bisa kita kata terkait dengan topik kayak tadi misalnya, topiknya tentang dislipidemia ya, menggunakan ekstrak bawang putih. Ya, kalian bisa gunakan kata apa? Dislipidemia. Kemudian kata apa lagi tadi yang bisa kita bahas? Ada ini ya, bawang putih gitu ya. Atau bisa dalam bentuk simple search atau frase. Simple search itu hanya satu kata biasanya. Ya, kalau frase ini gabungan dari beberapa kata. Ya, gabungan dari beberapa kata. Ya, kemudian ada juga istilahnya adalah truncation atau wildcard. Ini agak advance sedikit ya. Saya kasih tahu mungkin penggunaan tanda bintang. Misalnya contohnya karena kita nyarinya di database yang menggunakan bahasa Inggris, tolong diingat ya, nyarinya pakai bahasa Inggris ya. Jangan tadi bawang putih, kalian ketik bawang putih ya. Ketiknya apa kalau bawang putih bahasa Inggris? Ketiknya apa? Kalau bawang putih bahasa Inggris? Garlic. Oke, garlic ya. Oke, bisa garlic. Nanti kalau misalnya mau lebih kalian sophisticated, canggih ya. Kalau mau lebih canggih lagi boleh pakai bahasa Latin ya, Allium sativa. Ya, bisa diketik seperti itu. Nah, kalau truncated wildcard ini yang dimaksud adalah penggunaan misalkan bahasa Inggris, satu kata itu biasanya bisa jadi verb, bisa jadi noun, bisa jadi adjektif ya, bisa jadi kata benda, kata sifat atau kata kerja ya. Nah, contohnya adalah misalnya kalau kata kerja apa ya? Mungkin misalnya adalah makan gitu misalnya ya. Makan bahasa Inggrisnya apa? Makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Eat ya. Oke, tapi eat bisa dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Bisa verb 1, verb 2, verb 3, ya kan? Nah, kalau dalam bentuk yang present tense yang ada yang kita gunakan saat ini ya, misalnya saya sedang makan, kemudian saya makan atau dia makan, itu kan beda verbnya kan? Beda kan? Nggak cuma eat gitu kan, bisa jadi eating atau jadi eats ya. Nah, ini yang dimaksud dengan wildcard. Kalian bisa, mungkin bisa saya tulisin di sini, misalnya eat. Nah, ini bisa dikasih tanda bintang, yang artinya apa? Dia akan secara otomatis mencari bentuknya yang lain, bisa eating, atau bisa pakai S, eats. Oke, ya, jadi otomatis ya, ini membantu sebetulnya. Ya, oke, kemudian next, ada yang namanya adalah logika Boolean atau istilah lainnya Boolean operator. Ini contohnya apa? Contohnya adalah logika matematika ya, pernah dengar ya, dan atau. Tapi dalam bahasa Inggris. Jadi kita pakainya and, or. Ya, ini gunanya adalah untuk menggabungkan frase-frase kata kunci tadi dengan logika tertentu. Ya, kemudian kalau nesting, yang dimaksud dengan nesting adalah menggunakan kombinasi keduanya. And dan or digunakan jadi satu. Atau misalnya and, or, menggabungkan banyak frase. Ya. Oke, kemudian yang khas dari PubMed adalah medical subject heading. Ya, sebetulnya di PubMed, dia punya semacam pohon kata. Ya, pohon istilah. Ya, dalam hal ini adalah istilah ilmiah ya. Dan kesehatan atau tentang penyakit. Nah, itu ada akar katanya. Nah, dengan memasukkan satu kata saja, dia akan secara otomatis, ya, jika kalian tuliskan dengan MES, dia akan secara otomatis mencari ke seluruh bentuk katanya. Ya.
Oke, kemudian ada juga polesan strategi pencarian. Kita poles gimana Bu? Pakai kuas? Bukan. Ya, kita polesnya pakai yang namanya filter atau penyaring ya, untuk menyaring yang mana yang betul, yang mana yang mau kita inginkan, apakah hanya 5 tahun terakhir atau mau 10 tahun terakhir atau seperti apa? Atau mau yang jenis studinya bagaimana? Ya. Oke, kemudian terakhir ada pengembangan strategi pencarian ya. Jadi pengembangan yang dimaksud adalah ketika strategi yang tadi kalian rasa kurang ya, kurang membantu untuk mencari, bisa diubah ya, bisa di-refine seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Oke. Ini contohnya ya. Jadi contoh-contoh yang tadi yang saya sampaikan, misalnya kalau frase kata kunci itu lebih dari satu kata. Biasanya kan kita kenalnya diabetes ya. Nah, kalau misalkan dia memang frasenya ada istilah lain, diabetes mellitus, maka bisa kita gunakan 2 kata ini, diabetes mellitus. Dan perlu kalian ingat, kalau mau pakai 2 kata harus ada tanda kutip ya, kutip buka dan kutip tutup. Ya, jangan dibiarkan terbuka. Kenapa, Bu? Kalau dibiarkan terbuka, secara otomatis PubMed akan menganggap dia adalah 2 kata dan di tengah-tengahnya ada operator boolean yang tidak tampak. Ya, otomatisnya adalah operator boolean yang dalam bentuk or atau ya. Oke, kemudian truncation ini yang tadi saya bilang ya, saya udah buat contohnya ternyata ya di sini ya. Organization ya, organize, organizing, organization ini bisa dikasihin truncation aja ya, nanti dia akan secara otomatis dia akan mencari bentuk kata lain yang bisa dipanjangkan dari hanya organis ini ya. Oke, kemudian kalau wildcard pakainya tanda tanya. Ini agak beda ya. Tanda tanya di sini yang dimaksud kenapa? Bahasa Inggris itu kan ada yang aliran Amerika dan aliran Inggris ya. Beda ya, ejaannya berbeda. Jadi kalau di Amerika dia sering pakai Z, kalau di UK, di Inggris dia sering pakai S. Ya, sehingga ini bisa membantu jika kalian tidak tahu ejaannya. Ya, jadi jangan khawatir, jangan merasa bahasa Inggris susah. Enggak, kita bisa belajar dan sudah ada yang membantu di sini. Ya. Oke, kemudian operator boolean ini terdiri dari 3 ya, yang umum ya, ada and, or, dan dan not. Artinya and adalah dan, or ya atau, not tidak. Ya. Oke, nesting dan yang lainnya tadi sudah saya jelaskan ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, biar kita bisa langsung masuk ke praktek. Oke, ya ini untuk yang logika boolean tadi perlu dipahami ya, and bisa dikombinasikan ya, ini yang nesting tadi ya, n-nya banyak. Nah, bisa bedain nggak kalian? Kira-kira kalau and sama or bedanya apa? Ini yang or lagi satu, saya kasih lihat. Ini or. Kalau yang ini and tapi not, dan yang ini yang sebelah kanan and or. Kira-kira bedanya apa? Misal saya kasih ini ya, kasih contoh ya. Ada A dan B. A and B. Kalau A dan B artinya apa? Dibandingkan dengan A atau B. A or B. Kondisinya kalau kayak gitu gimana? Pilihnya salah satu, Bu. Yang mana? Yang N atau yang OR? Kalau yang or salah satu. Oke, kalau yang N? Dua-duanya. Ya. Oke, betul ya. Jadi kalau N itu harus dua-duanya ada. Artinya nanti pilihannya akan lebih sedikit. Tapi kalau OR itu hanya salah satu. Nanti hasil pencariannya akan lebih banyak daripada yang menggunakan N. Ya, oke. Kemudian pinter-pinternya ya mengkombinasikan nesting ya antara or dan and. Ya, ini bisa dibantu dengan tanda kurung ya, kurung buka dan kurung tutup. Yang jelas kalau ada and dan or, dia akan mengutamakan yang and terlebih dahulu. Baru nanti or. Ya, ini kayak bahasa matematika. Ya, kayak perkalian dan penjumlahan ya, pembagian, pengurangan. Oke. Dari tadi Budian ngomong PubMed. Apa sih PubMed? Nah, ini tampilannya ya. Mungkin kalian pernah berkunjung ke website ini? Pernah ya? Pernah nggak? Pernah ya. Dan udah pernah mencari pasti ya. Nah, cuma mungkin perlu refining ya. Jadi saya ajarkan tekniknya di sini supaya bisa lebih clear lagi kalian melakukan pencarian. Dan ini contoh yang tadi ya, contoh tadi bawang putih, garlic, and dyslipidemia. Nah, di sini situsnya adalah di
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ya, kalian nanti akan menemukan tampilan yang baru seperti ini. Kalau yang lama nggak sekece ini ya, mungkin ini karena kekinian. Nah, kalian melakukan pencarian di sini ya, di putih-putih ini ya, di searching window. Ya. Nah, caranya gimana, Bu? Ayo, sekarang ini saatnya ya. Saya mau kalian semua praktek di laptopnya masing-masing atau di device-nya masing-masing. Gampang, tinggal dibuka aja websitenya di https://pubmed ncbi.nlm.nih.gov ya. Nanti sampai keluar seperti ini. Mungkin saya minta ini ya, salah satu dari mahasiswa yang mau share screen, kita biar belajar bareng-bareng. Jadi biar nggak saya aja yang pinter, biar kalian juga pinter. Jadi saya pandu ya, saya ajarin. Siapa yang mau mencoba dan jadi percontohan? Gangga deh ya. Ya, Bu. Oke. Gangga ya. Ayo, Gangga boleh share screen? Belum di-allow to share screen. Oh, sorry. Oke. Ya, lupa. Ya, keasikan dari tadi ya kuliah. Lupa. Oke. Udah saya allow, silahkan. Ya. Oke, ya. Udah kelihatan ya, PubMed ya. Ayo, ada yang punya ide atau kita mau coba ini ya? Tadi ada yang kasih contoh Pico kan ya, dari Ayu Arsita tadi kan? Arsita tadi pertanyaannya adalah apakah antidepresan trisiklik aman untuk ibu hamil? Ya, oke, berarti Pico-nya ketika kalian melakukan pencarian di PubMed, coba dulu deh kalau dari Gangga mau cari apa untuk menjawab pertanyaan tadi Arsita? Tentuin Pico-nya. Oke, tentuin Pico-nya. Tadi kan udah tuh Pico-nya tuh. Pico-nya P-nya apa tadi? Ibu hamil. Ibu hamil. Oke, berarti bisa kita gunakan ya sebagai salah satu kata kunci. Ibu hamil, bahasa Inggrisnya? Pregnant woman, Bu. Oke, mungkin bisa pregnant atau pregnant woman gitu ya. Satu dulu. Kita coba dengan pregnant dulu. Oke. Dah, ini baru satu kata kunci. Coba kita cari. Diklik di search. Nah, apa yang terjadi? Hasilnya banyak ya. Hasilnya banyak ya. Artinya apa? Pencarian dengan teknik ini, dengan kata kunci ini belum bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi, karena ya kalau banyak gini kita mau cari di mana? Kita perlu buka satu-satu. Padahal kan teknik pencarian ini adalah membantu kita buat efisiensi ya pencarian ya. Oke, berarti solusinya apa? Kita harus tambahkan apa? Tambahkan kata kunci yang kedua. Ya, dari mana? Dari Pico tadi. Ya, tadi pregnant. Kemudian untuk menambahkan kata kunci yang kedua, kita pakai operator boolean yang mana? And atau or? And, Bu. And, betul, Zulfan. And ya, biar apa? Dua kondisi itu ada. Jadi diketik dulu and. Oke, kemudian kata kunci selanjutnya kita bisa ambil dari Pico. Tadi P sudah, sekarang adalah I. I-nya apa tadi? Golongan antidepresan trisiklik. Oke, antidepresan trisiklik. Nah, bahasa Inggrisnya berarti adalah trisiklik antidepresan ya. Kebalik ya, trisiklik, cyclic, IC. Oke, antidepresan, S-nya 2. Oke, nah kira-kira ada yang kurang nggak dari kata ini? Harus diapain?
Dikurung, Bu. Dikurung? Dikasih Setuju? tanda petik. Oke, dikurung atau ditanda petik? Tanda petik, Bu. Tanda petik. Oke, ya dikasih tanda petik ya, petik buka dan petik tutup di tricyclic dan antidepresannya. Oke. Oke. Ya, kita coba cari lagi. Sekarang cari. Oke, tidak ada. Kira-kira kenapa? Kok tidak ada? Tahu nggak kenapa kira-kira kok nggak ada? Apa kemungkinannya? Karena nama obatnya nggak spesifik, Bu. Oke, itu satu alasan. Kemudian apalagi alasannya? Kira-kira? Memang belum ada penelitiannya mungkin. Oke, betul. Ya, bisa jadi belum ada penelitiannya. Ada lagi nggak alasannya yang lain? Tanda petiknya, Bu, Tanda petiknya kenapa? di pregnan juga. Oke, kalau tanda petik di yang dua kata aja ya, Piti ya. Tanda petik itu untuk bentuk yang sifatnya frase, bukan yang kata. Kalau kata sendiri nggak masalah, nggak ada petiknya. Oke, ya bisa jadi itu ya tadi ya studinya belum ada atau nama obatnya kurang spesifik ya, atau mungkin dia menyebutnya tidak seperti ini. Mungkin kita coba hanya antidepresan tanpa trisiklik. Oke, kalau gini apakah ketemu? Ya, ada ya. Ada ya. Dan apa yang bisa kalian lihat? Hasilnya menjadi lebih spesifik ya, tidak sebanyak tadi. Tadi berapa hasilnya? Sebelumnya kita saat hanya pakai pregnant. 2000 tadi, Bu. 2000 ya. Coba bayangin kalian kalau nyari 2000 sampai kapan selesainya ya. Kalau 28 kan lebih mudah. Ya. Ya kan? Nah, nanti kalau misalkan masih belum memuaskan, nanti bisa kalian kombinasikan lagi. Jadi Pico yang tadi kalian masukkan dalam pencarian. Ya, masukkan dalam kotak pencarian tersebut, diketik, gunakan operator boolean, kemudian gunakan teknik-teknik yang tadi ya, tanda petik, kemudian dalam kurung, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, terkait dengan tadi, kira-kira itu pertanyaan tadi kan berarti intervensi ya, yang ditanyakan ya. Halo? Intervensi ya, yang ditanyakan ya. Iya, Ibu. Nah, kalau intervensi kira-kira studinya jenis mana yang bisa membantu menjawab? Kira-kira jenis studi yang mana yang bisa membantu menjawab? Yang Systematic. Apa? Siapa tadi ya? Mirah ya? yang RCT atau clinical trial. Oke, betul ya. Salah satunya bisa dengan RCT, clinical trial ya. Atau kalau memang RCT-nya tidak tersedia, belum tersedia, bisa gunakan yang systematic review of RCT. Ya, itu bisa membantu untuk mencari detail satu per satu. Nah, kalau kalian ingin spesifik ya di jenis studinya apa, mari kita gunakan filter. Ya, coba di scroll ke bawah sedikit. Oke. Nah, di sebelah kiri itu adalah filter. Kalian bisa gunakan semuanya. Mulai dari misalkan kalau kalian mau cari yang hanya free full text, oh ini udah tercentang ya, mungkin defaultnya seperti itu ya. Kalau free full text artinya dari hasil pencarian ini semuanya masuk dalam yang gratis, bisa diambil ya secara gratis, secara teksnya penuh. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan tersaring di sini. Ya, atau di bawah-bawahnya lagi kayak tadi kalian mau cari jenis artikelnya yang mana. Kalau memang hanya RCT bisa dicentang, coba deh yang systematic review-nya dihilangin centangannya. Nah, ini hasilnya akan berbeda lagi. Coba kalian lihat hasilnya. Tadi 28 ya, sekarang jadi berapa? Jadi berapa itu ya? 18 ya. Ya, 18 ya. Nah, ini juga membantu kalian untuk mempersingkat waktu supaya apa? Supaya tidak satu persatu melihat di judul, kemudian melihat di abstrak, yang mana jenis-jenis studinya. Ya.
Oke, bisa pakai yang lain lagi. Ada itu filter yang kiri itu yang ada warna hijau, biru, kayak grafik itu. Nah, itu adalah tahunnya. Kalian bisa geser-geser. Kalau kalian mau cari hanya tahun 2022, coba digeser. Ada nggak tahun 2022? Nah, keluar nggak? Ada ternyata. Ya, ada 4. Itu artinya apa? Ini adalah studi yang terbaru. Ya. Di tahun 2022 ini sudah ada dari 2021 ya, 1 tahun ke belakang ya, sampai tahun 2022 ini sudah ada yang publish ya, publikasi artikel ilmiah. Dan kalau mau kalian cari yang memang terkini update, baca yang ini dulu. Ya, baca yang ini dulu bisa. Ya, tapi kalau kurang, dirasa hasil 4 itu kurang dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi, ya, bisa diperluas ya, di rentang tahunnya ditambah lagi sampai 10 tahun gitu misalnya. Ya, terus contoh kayak tadi pertanyaannya ada keamanan ya, kira-kira artikel nomor 1 bisa dipakai nggak untuk menjawab pertanyaan? Judulnya itu sertraline concentration in pregnant women are steady and the drug transfer to their infants is low. Kira-kira bisa nggak? Dari judulnya aja. Kalau dari keamanan kayaknya bisa, Bu. Ya, karena itu ya, karena dia ada terkait dengan konsentrasi obat ya, transfernya ke janin ya. Jadi keamanan ke janin seperti apa ya? Bisa ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi ketika kalian sudah tentukan pikonya apa, tentukan strategi pencarian, kemudian cari di sini, kalian ini ya refine terus ya sampai ketemu. Ya, ini kebetulan dapat ini yang pertama. Nah, caranya memastikan lagi adalah di-download ya, diunduh, dibaca full text-nya. Nah, di situ akan lebih spesifik untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, jika memang tidak ketemu, artinya refine lagi pencarian kalian sampai akhirnya bisa menjawab pertanyaan. Ya, oke. Paham ya? Bisa ngikutin ya cara pencarian lewat PubMed ini ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Ya, berarti kita lanjutkan ya. Nanti kalian akan praktek lagi, nanti saya tugaskan. Oke, terima kasih Gangga. Bisa di stop share screen. Saya akan share screen balik punya saya. Oke, ya tadi kita sudah ini ya melanglang buana ya, kita sudah explore ke PubMed, kalian sudah mempraktekkan juga dan sudah paham ya, saya rasa sudah cukup paham, sudah bagus sekali bisa mengikuti. Untuk selanjutnya ya, jadi ini kita sudah di penghujung kuliah pada hari ini ya. Seperti biasa saya menyarankan kalian ya untuk mengulang kembali kuliah yang sudah saya berikan, rajin-rajin menyalin gitu ya, meringkas lagi apa yang sudah diberikan, didengarkan ulang, kemudian dicatat lagi. Ini untuk membantu kalian ya, membantu mengingat, membantu memahami ya, mempermudah kalian untuk prakteknya nanti selanjutnya seperti apa. Nah, untuk evaluasi untuk hari ini saya dan menambah ini kalian lagi ya, keterampilan kalian lagi ya, supaya lebih skill lagi ya. Saya berikan kalian tugas ya. Jadi now it's your turn to practice. Carilah artikel penelitian berdasarkan pertanyaan yang sudah kalian buat pikonya terlebih dahulu. Ya, pikonya terlebih dahulu. Ya, artikel ini bebas ya, jadi bebas sesuai dengan Piko ya. Daftar Pikonya nanti akan saya sampaikan di Google Drive ya, lewat Google Form aja ya. Google Form aja nanti saya kasih linknya ya lewat Korma. Jadi bisa lihat di sana, unik ya tiap mahasiswa pertanyaannya beda-beda. Kemudian kalau bisa dilakukan dengan serius ya, dilatih terus karena apa? Artikel yang akan kalian pilih ini nantinya akan saya minta lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Critical appraisal ya, critical appraisal ini nanti akan kita ini minggu depan ya, biar jadi siap-siap dulu dari sekarang. Jadi tugas ini nanti masih berlanjut ya, deadline-nya masih nanti ya pas mendekati ujian ya, kira-kira masih 3 minggu lagi kalau nggak salah lihat di kalender akademik ya. Jadi dilakukan dari sekarang ya, kita belajarnya step by step supaya nanti kalian paham. Oke, mungkin untuk tugasnya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, ya? Ibu. Jelas, Bu. Oke.
Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Oke, cukup jelas ya kuliah saya ya hari ini ya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, oke. Ya, oke. Kalau gitu berarti saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk partisipasinya hari ini. Tadi seru sekali ya, semua sudah mencoba teknik pencarian. Saya berharap mudah-mudahan yang saya bagikan hari ini buat kalian bermanfaat ya untuk pengembangan diri kalian, skill kalian, terutama dalam bidang farmasi klinis ya, farmasi klinis. Prakteknya nanti saya yakin ini berguna untuk kalian ketika farmakoterapi atau nanti di interprofessional education ya, buat kalian ke depannya nanti, atau bahkan ketika kalian sudah ambil jenjang profesi ya, apoteker ya, itu akan lebih banyak lagi prakteknya di sana ya. Oke. Itu aja mungkin dari saya ya. Mohon maaf ya apabila mungkin ada kekurangan ya, atau mungkin apa namanya kendala teknis dan lain sebagainya ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga sukses buat kalian. Semangat belajar ya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Lagi Bu, terima kasih Selamat Bu. pagi, Bu. Ye, sama-sama.